Hai, assalamualaikum. Terima kasih sudah klik video ini. Apa kabar nih teman-teman? Semoga semua sehat, bahagia, dan rezeki juga lancar berkah. Amin. Nah, bulan Februari nih adalah bulan yang sangat identik dengan yang namanya asmara. Makanya saya memakai pink-pink ya untuk menyambut Februari. Tapi terkadang teman-teman, asmara itu tidak selalu indah. Dikarenakan bisa jadi munculnya banyak pertengkaran-pertengkaran yang bisa saja disebabkan karena masalah sepele. Ya, walaupun ini bisa menjadi bumbu asmara supaya makin cinta katanya, ternyata di sebagian orang hal tersebut malah bisa memupuk rasa dendam. Bahkan teman-teman, di kasus yang akan kita bahas kali ini baru saja terjadi di tahun 2021 kemarin. Ada sepasang sejoli yang mereka sudah berniat menikah tapi malah tega membakar calon pasangan hidupnya. Nah, apa sih alasannya? Kok sampai hati banget dia menyakiti pasangannya? Yuk, simak kisah lengkapnya hanya di channel Rikaro. Cynthia Fajri Utami adalah seorang wanita yang masih berusia 26 tahun. Ia lahir dan dibesarkan di Sumatera Barat. Nah, setelah tumbuh dewasa, Cynthia memutuskan untuk pergi merantau ke kota Jakarta sambil menempuh pendidikan S1-nya di Fakultas Keperawatan Universitas Indonesia. Dan kala itu, ia berhasil lulus dengan predikat cum laude. Nah, menurut beberapa temannya, Cynthia ini dikenal sebagai seorang gadis yang sangat baik, supel, pintar, dan juga sangat ramah kepada orang lain. Dan dia juga sangat pekerja keras. Nah, kala itu dia berencana nih untuk melanjutkan pendidikan S2-nya di kemudian hari. Untuk saat ini, Cynthia tinggal di sebuah kos sederhana yang berlokasi di kawasan Senen, Jakarta Pusat. Nah, setelah lulus dari Universitas Indonesia, Cynthia kemudian mulai bekerja menjadi seorang perawat. Dan teman-teman, saat itulah dia kemudian berkenalan dengan seorang lelaki yang bernama Rehan. Rehan adalah seorang lelaki berusia 24 tahun. Kesehariannya dia bekerja sebagai seorang pegawai di Dinas Arsip dan juga Perpustakaan di Kabupaten Bekasi. Beberapa kali mereka bertemu dan akhirnya merasa cocok. Mereka pun kemudian sepakat untuk menjalin hubungan asmara. Awalnya hubungan Cynthia dan juga Rehan baik-baik saja. Bahkan mereka pun sering memamerkan foto mesranya di sosial media milik mereka. Dan setelah menjalin hubungan selama kurang lebih 1,5 tahun, mereka pun berniat akan melangsungkan pernikahan dalam waktu dekat. Tapi ternyata untuk mewujudkan pernikahan tersebut tidaklah mudah. Mereka menempuh banyak sekali kendala dan bahkan hubungan mereka mendekati ambang kehancuran. Nah, dikarenakan menurut beberapa warga yang tinggal di kos Cynthia, mereka mengaku sering melihat dan juga mendengar Cynthia dan Rehan ini bertengkar hebat. Bahkan keduanya sampai mengeluarkan kata-kata yang sangat kotor. Menurut Rehan, diketahui Cynthia ini sering meributkan masalah-masalah yang sangat sepele. Dan Cynthia juga dikenal sebagai seorang wanita yang cukup posesif. Ya, hal ini menjadi pemicu keduanya sering sekali bertengkar dan juga tidak akur. Menurut keluarga Cynthia bahkan pernah akan mencoba melakukan bundir akibat dia tidak kuat dengan perilaku dari calon suaminya ini. Syukurnya aksi bundir tersebut berhasil digagalkan oleh keluarga besarnya. Dan tiada disangka malah terjadi hal yang sangat mengerikan itu.
Puncaknya pada hari Kamis tanggal 9 Desember di tahun 2021 malam hari, mereka kembali bertemu nih teman-teman di kosnya Cynthia. Pada kala itu kondisi kos sudah terbilang sepi dikarenakan para warga sudah mulai beristirahat. Nah, di parkiran di luar kos, mereka berdua kembali cekcok nih perihal hubungan mereka. Bahkan beberapa penghuni kos-kosan itu sempat ada yang mendengar aksi cekcok tersebut. Namun tidak lama kemudian, Rehan yang emosi, dia tiba-tiba saja mengeluarkan pemantik dan langsung menjatuhkan pemantik yang menyala tersebut. Ternyata tidak diduga di bawah kaki Cynthia kala itu ada sebuah botol air mineral yang berisi bensin dan api pun langsung menyala serta mengenai tubuh Cynthia nih teman-teman. Hal ini tentunya membuat seluruh tubuh Cynthia terbakar sampai lebih 50%. Nah, melihat hal tersebut, Rehan langsung berpura-pura meminta tolong kepada warga sekitar untuk memadamkan api di tubuhnya Cynthia. Bahkan, dia juga mengaku kepada warga bahwa kejadian ini murni kecelakaan. Nah, kemudian Cynthia pun langsung dilarikan ke rumah sakit terdekat guna untuk mendapatkan perawatan yang intensif. Nah, awalnya teman-teman, kasus pembakaran yang dilakukan Rehan ini semuanya berjalan mulus dan lancar. Sesuai harapannya Rehan ya, karena tidak ada satupun orang yang curiga kepada dirinya. Dan saat dirawat di rumah sakit, Cynthia pun sempat mendapatkan pengobatan nih teman-teman selama 1 pekan dengan operasi bagian kulit sebanyak 3 kali. Bahkan dia juga mendapatkan pendampingan psikologis. Namun sayangnya takdir berkata lain, pada tanggal 16 Desember tahun 2021, Cynthia pun harus menghembuskan nafas terakhirnya. Nah, setelah meninggal, Cynthia kemudian dimakamkan di pemakaman umum nih teman-teman yang berlokasi di Pariaman, Sumatera Barat. Setelah kejadian itu, pihak keluarga yang merasa curiga dan juga mencium adanya ketidakbenaran dalam kasus ini, akhirnya mereka pun segera melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian untuk bisa diselidiki lebih lanjut. Dan benar saja teman-teman, setelah polisi melakukan penyelidikan, di sana mereka menemukan ada sebuah chat WhatsApp sebelum Cynthia ini meninggal yang berisi bahwa Rehan akan mengancam Cynthia dengan membakar dirinya. Pemeriksaan lanjutan pun akhirnya mengungkapkan bahwa beberapa menit sebelum kejadian, Rehan dan juga Cynthia sempat cekcok adu mulut di depan kos-kosan yang ditempati oleh Cynthia. Akhirnya dikarenakan beberapa hal tersebut dirasa cocok bukti-buktinya, Rehan pun langsung ditangkap dan kemudian dijadikan tersangka utama dalam kasus pembunuhan kepada kekasihnya ini. Kemudian dia pun dikenakan pasal 340 KUHP dan juga pasal 338 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal penjara selama seumur hidup. Oke teman-teman, demikianlah kasus yang sudah kita bahas hari ini, yaitu tentang 2 sejoli yang gagal menjadi pasangan pengantin dikarenakan amarah dan juga egoisme yang tidak dapat mereka kontrol. Nah, gimana nih menurut kalian dengan kasus kita kali ini? Silahkan sampaikan pendapat teman-teman di kolom komentar dengan bahasa yang sopan tentunya. Thanks banget untuk yang sudah request, semoga informatif. Dan teman-teman jangan lupa dong follow Instagramku biar kita bisa berteman lebih dekat ya. Dan ingat, hati-hati dan waspada. Sampai jumpa di videoku selanjutnya. Bye!